Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf Muzaki dari kelas 4B Informatika. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data. Yang pertama, pendahuluan di era globalisasi dan revolusi industri 4.0 saat ini, pemahaman mengenai teknologi informasi dan komunikasi bukan lagi menjadi hal yang bersifat tambahan, melainkan sudah menjadi kebutuhan pokok. Hampir seluruh sektor kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, ekonomi, bisnis, kesehatan, hingga pemerintah telah terdigitalisasi dalam berbagai bentuk. Buku Pengantar Teknologi Informatika dan Komunikasi Data karya Rudi Haryanto, MKOM, hadir sebagai referensi dasar untuk membantu para pelajar dan mahasiswa memahami dasar-dasar TIK dengan pendekatan yang sederhana namun sistematis. Penulis menjelaskan bahwa buku ini ditulis untuk memberikan bekal pengetahuan awal kepada pembaca mengenai konsep, komponen, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya agar pembicara tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga memahami cara kerjanya, aplikasi, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Terus untuk struktur dan isi buku ini terdiri dari 9 bab utama, disusun secara logis dan pemahaman umum hingga topik-topik lanjutan yang berhubungan dengan dunia kerja dan masa depan teknologi. Untuk bab pertama, bab ini membahas definisi TIK, sejarah perkembangan komputer dan jaringan, serta pentingnya TIK dalam berbagai bidang. Penulis menekankan bahwa TIK bukan sekedar alat bantu, melainkan sebuah ekosistem yang terus tumbuh dengan berdampak besar dalam masyarakat digital. Yang kedua, di bab ini dijelaskan mengenai komponen-komponen untuk komputer, input device, processing unit, dan output device. Yang ketiga, bab ini memfokuskan pada jenis perangkat lunak, mulai dari sistem operasi seperti Windows, Linux, hingga software aplikasi seperti Microsoft Office, software grafis, dan perangkat lunak berbasis cloud. Dijelaskan pula perbedaan antara perangkat lunak, open source, dan property. Yang keempat, bab keempat, di bab ini penulisan mengenalkan konsep sistem informasi, komponennya input, proses, output, database, control, serta jenis-jenis sistem informasi seperti sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan DSS, sistem informasi eksekutif, sistem informasi akuntansi. Yang kelima, bab ini membahas jaringan komputer, protokol, topologi jaringan, dan perbedaan antara LAN, MAN, dan WAN. Ada penjelasan praktis tentang cara kerja internet, IP address, DNS, dan bagaimana data dikirim melalui jaringan. Untuk bab ke-6, fokus utama di sini adalah bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik lain, dibahas media transmisi, serta optik dan nirkabel, bandwidth, serta model berkomunikasi seperti model OSI dan TCP/IP. Penjelasan disajikan dengan diagram yang mudah dipahami. Untuk bab ke-7, penulisan menguraikan revolusi mobile computing dan cloud computing yang telah mengubah cara manusia bekerja. Dijelaskan berbagai layanan cloud seperti SaaS, Software as a Service, PaaS, Platform as a Service, dan IaaS, Infrastructure as a Service, serta manfaat dan tantangan keamanan cloud. Untuk bab ke-8, bab ini sangat aplikatif, membahas bagaimana TIK digunakan dalam proses belajar mengajar seperti e-learning, virtual classroom, dan learning management system (LMS). Di sisi bisnis, dibahas tentang e-commerce, sistem ERP, CRM, dan digital marketing. Untuk bab ke-9, bab ini menekankan pentingnya etika digital, keamanan cyber, perlindungan data pribadi, serta regulasi hukum seperti Undang-Undang ITE. Isu-isu seperti cyberbullying, penyebaran hoax, dan phishing dibahas untuk meningkatkan kesadaran digital. Untuk kelebihan buku, cocok untuk pemula atau mahasiswa semester awal karena istilah teknik dijelaskan secara bertahap dan disertai contoh. Untuk kedua, setiap bab dimulai dengan tujuan pembelajaran, diakhiri dengan latihan soal dan rangkuman membantu pembacaan memahami materi. Pembahasan tentang cloud computing
mobile apps, learning, dan transformasi digital membuat buku ini tetap relevan di tengah perubahan teknologi. Buku dilengkapi dengan diagram, ilustrasi, dan tabel yang membantu menjelaskan materi kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Banyak contoh dalam buku yang relevan dengan kondisi di Indonesia seperti penerapan e-government, penggunaan sistem informasi akademik, dan pelaksanaan pembelajaran. Untuk selanjutnya, dan untuk pembaca pemula, gunakan buku ini sebagai langkah awal untuk memahami konsep TIK secara utuh. Untuk institusi pendidikan, buku ini sangat layak dijadikan buku ajar mata kuliah pengantar TIK. Dan mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.